Pemirsa Simpo TV, senang sekali rasanya saya Sally Sregar dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Simpo Dunia. Dan pemirsa tak perlu khawatir dan tak perlu heran karena pastinya kami akan memberikan berita-berita yang hangat dan menarik pastinya dari penjuru dunia. Hanya untuk Anda dan tetap pastikan Anda menonton Simpo TV di program Simpo Dunia bersama saya Sally Sregar. Inilah Simpo Dunia selengkapnya. Ya pemirsa, langsung saja ke berita pertama kali ini ada dalam Forum Hutan di PBB Indonesia pamerkan pencapaian pengelolaan hutan secara lestari. Dan Indonesia juga membuat pameran terkait Volunetsing 2030 yang ingin membuat sektor kehutanan jadi emisi negatif. Namun nyatanya rencana ini dicermati oleh para penggiat lingkungan. Dalam forum hutan di markas PBB di New York baru-baru ini, Indonesia menjabarkan apa yang disebut sebagai contoh dalam mengelola hutan secara lestari lewat sistem pengawasan hutan. A robust forest monitoring system could significantly support the implementation of sustainable forest management and ultimately the decision-making process to saving of forests and the planet. Indonesia juga memamerkan rencana pengelolaan hutan dan lahan untuk mengurangi gas rumah kaca yang disebut Forest and Land Use atau Volunetsing 2030. Lewat rencana ini, pemerintah berharap sektor kehutanan bisa menyerap karbon lebih banyak daripada karbon yang dilepas. Nah, target kita adalah tahun 2030 nanti kita bisa melakukan positive sequestration atau kita sebut netting minus 140 million ton CO2 equivalent. Volunetsing 2030 diumumkan oleh Presiden Joko Widodo dalam konferensi tingkat tinggi iklim COP26 di Glasgow tahun 2021. Sejak diluncurkan, rencana ini telah mendapat dukungan dari sejumlah negara seperti Norwegia dan Amerika Serikat. Lembaga Bantuan Internasional AS atau USAID pada 2023 bahkan telah menandatangani komitmen pendanaan 50 juta dolar AS atau sekitar 800 miliar rupiah untuk Volunetsing dan upaya keanekaragaman hayati di Indonesia. Volunetsing 2030 dicapai lewat 5 cara. Antara lain mengurangi laju deforestasi dan pembangunan hutan tanaman industri atau HTI. Dokumen ini menyebut Indonesia memiliki kuota 4,2 juta hektar hutan alam yang bisa dikonversi sampai 2030. Namun dokumen yang sama mencatat deforestasi nasional sampai 2019 saja sudah mencapai 4,8 juta hektar, sudah lebih 500.000 dari target. Organisasi lingkungan Greenpeace yang mengkaji Volunetsing 2030 menilai kebijakan ini berisiko melanggengkan penggundulan hutan. Sebenarnya pemerintah sedang merencanakan deforestasi atau berupaya memanage deforestasi gitu di tengah permintaan global bahwa Indonesia harus menurunkan angka deforestasinya atau bahkan pada angka menyetop deforestasi secara besar-besaran. Greenpeace mencermati langkah Indonesia yang membolehkan deforestasi untuk proyek strategis nasional atau PSN. Pembangunan PSN pengolahan nikel PT EWIP di Halmahera, Maluku Utara misalnya, diperkirakan membuka hutan seluas 5.300 hektar dan melepas 2 metrik ton karbon dioksida ke atmosfer, menurut studi Climate Rights International. Really large amounts of forests, including primary forests that are otherwise, really high in biodiversity. They hold a lot of carbon. So when you're clearing those forests, you're releasing all that carbon into the atmosphere. Pekan ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan baru merilis 500 persetujuan penggunaan kawasan hutan atau PPKH seluas 73.000 hektar untuk berbagai proyek strategis nasional. Dari New York dan Washington DC, Rio Tuasikal dan Randy Wicaksana, VOA. Dan tak hanya itu pemirsa, Zimbabwe berupaya mengubah tempat pembuangan sampah terbesar di Harare menjadi sumber biogas untuk menghasilkan listrik. Warga pun menyambut proyek ini karena menciptakan lapangan kerja dan mengurangi masalah kelangkaan listrik. Tetapi sebagian warga lain memandang hal ini adalah menguras pajak. Beberapa bulan lalu, tempat pembuangan sampah ini sangat merusak pemandangan dan mengeluarkan bau busuk di udara. Tapi kini tidak lagi. Perusahaan lokal bernama Geo Pomona Waste Management mencoba mengubah tempat ini menjadi sumber biogas dan listrik. Sejumlah warga dari kota terdekat ikut menjadi pekerja untuk membangun proyek ini. Project ino iri kundibatsira zvikuru nekuti semugari wemunyika ino yeZimbabwe ndiri kukwanisa kuti ndiwane basa
ndiri kushanda, ndiri kukwanisawo kuchengeta mhuri yangu kuburikidza neprojekti inoyi. Proyek ini akan memanfaatkan mesin pengolah untuk mengambil sampah organik dan mengubahnya menjadi biogas yang kemudian digunakan untuk menghasilkan listrik. Menurut perusahaan Landforce Energy, biogas punya banyak manfaat tapi memerlukan investasi cukup besar. Biogas is that it's a renewable energy source. Also, you can do many things like cooking, brooder heating, as well as harvesting an organic fertilizer, which then replaces the use of chemical fertilizers. The disadvantages, the initial investment costs, and also the need for continuous monitoring and maintenance of the digesters. Menurut salah seorang insinyur energi limbah di Geopomuna Waste Management, proyek ini akan bisa menyelesaikan masalah tempat pembuangan sampah raksasa di Harare yang menjadi penyebar penyakit. After that, we drill biogas wells, which will extract biogas from the waste, organic waste, which was underneath, which degrades and produces biogas. Then after that, we generate, with the new waste, we generate 16 to 22 megawatts of electricity through the incineration process, whereby we have to burn the waste in a combustion chamber. Tapi Direktur Harare Residents Trust mengatakan proyek yang didukung pemerintah ini merupakan eksploitasi yang tidak berkelanjutan terhadap para pembayar pajak di Harare. Karena menurutnya perusahaan ini mengenakan biaya tambahan untuk pengambilan sampah. We have added an addendum that is requesting the city of Harare to pay an additional $124 per ton of garbage collected. So this will be exploitative to the city of Harare as it amounts to around $3 million per month, and the ratepayers cannot afford that. Bagaimanapun, ibu kota Zimbabwe ini tampaknya akan memiliki pembangkit listrik tenaga biogas dalam beberapa bulan mendatang. Karena sebagian warga berharap jumlah yang mendukung akan lebih besar dibanding yang menolak proyek ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan dibandingkan banyak negara di Asia dan Eropa, layanan kereta api Amerika Serikat relatif ketinggalan. Dan jaringan rel kereta yang dulu memacu pertumbuhan masif industri Amerika Serikat juga banyak terbengkalai. Namun baru-baru ini muncul inisiatif melakukan revitalisasi layanan kereta api di Amerika Serikat. Selama tahun fiskal 2023, sekitar 28 juta warga Amerika Serikat melakukan perjalanan menggunakan layanan perusahaan kereta api Amtrak, melebihi angka pra-pandemi. Yeah, it's super easy, very convenient. It's faster than the bus because there's obviously no traffic, and I enjoy taking train. It's relaxing. Tapi layanan kereta saat ini oleh penggunanya banyak dianggap kuno, lambat, dan juga mahal. Baltimore's 40 minutes from here. Amtrak used to be like 9 or 12. Now it's quadruple that, and it makes no absolute sense. Jaringan rel kereta penumpang juga terpusat di bagian timur laut Amerika Serikat, seperti New York dan Washington DC. A daily journey here in the Northeast Corridor would be a relatively painless experience. It would be slower than it should be. That's going to get better soon. But you know, it's 2 hours and 50 minutes from here in Washington DC to New York City, for example. It's quiet, it's clean, it's a decent enough ride. If you were to try to go to, say, Los Angeles from here, that is a solid 2 days, 2.5 days journey. You'll have to change trains in Chicago. Pemain lain mulai mengisi kevakuman layanan, termasuk Brightline yang melayani transportasi antar kota di Florida dan baru memulai pembangunan layanan kereta cepat dari Las Vegas ke Los Angeles di bagian barat AS. Kebijakan transportasi di Amerika Serikat selama ini lebih banyak ditujukan pada mobil pribadi dan pengembangan infrastruktur jalan raya serta jalan antar kota dan juga bandara dan perjalanan lewat udara. Kereta tak banyak dibahas dan sebagai salah satu dampaknya, layanan kereta di Amerika Serikat relatif tertinggal dibandingkan negara-negara di Eropa dan juga sejumlah negara Asia termasuk Tiongkok. Presiden Joe Biden dikenal sebagai pendukung kuat kereta, dan selama puluhan tahun menjadi senator, ia hampir setiap hari menggunakan Amtrak antara kediamannya di Delaware dengan tempat kerjanya di ibu kota AS. Kini sebagai presiden, ia juga pendukung kuat revitalisasi jalur kereta. This will be truly transformational for U.S. passenger rail. In this one bill, the Bipartisan Infrastructure Law,
Amtrak got more funding than it had had in the last 50 years combined. So we've been coasting for a long time. The U.S. had made significant investments in the railroads in the last century, and then we've been coasting on that. And this is an opportunity to really reinvest and modernize with a new era of passenger rail. Amtrak saat ini memiliki layanan kereta cepat bernama Acela, melayani rute antara Boston dengan Washington DC. Sejumlah proyek kereta cepat juga sedang digulirkan antara Dallas dan Houston di Texas, Atlanta ke Charlotte, Chicago ke St. Louis, dan Seattle ke Portland. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Dan pemirsa, kalau kita berbicara di tengah inflasi, mayoritas bisnis limusin dan mobil sewa berpengemudi lainnya di Amerika Serikat dirundung rugi. Dan tetapi bisnis milik diaspora Indonesia di pinggiran Washington DC justru mendulang untung, bahkan berhasil menggait klien baru. Dari rumah mereka, pasangan Erna Widayati asal Yogyakarta dan Patrick Matheson asal Belgia menjalankan Time Advantage Limo, layanan kendaraan bisnis dan formal lengkap dengan pengemudi bersetelan jas. Perusahaan ini melayani kawasan sekitar Washington DC, Maryland, Virginia, dan West Virginia, termasuk Pennsylvania. Limousine itu ya, di sini dinyatakan itu kendaraan yang panjang. Jadi itu sebetulnya itu mobil biasa dibelah, terus ditambah di stretch. We have limousine, we have limo bus, we have van, and we have a regular business car, and then the sedan. Dengan mengantongi 23 perizinan dari negara bagian Maryland dan federal, Time Advantage mulai beroperasi 2011 dengan hanya 2 sedan. Kini mereka punya armada, lengkap dengan limo panjang. Walau servis limo identik dengan pesta, Erna dan Patrick cukup disiplin kepada penumpang. Karena regulation itu very ketat ya, very strict ya. Jadi kita nggak bisa ada yang open, we don't do that. Karena resiko kecelakaan atau itu lebih tinggi. Kita senang yang safe and fun, you know. Klien pun beragam, termasuk pangkalan militer dan perusahaan besar. Itu kira-kira 40% dari bisnis kita adalah private school. Saat ini Time Advantage memiliki 12 kendaraan pemirsa. Mungkin yang paling terkenal ini adalah Stretch Limo, tapi sebetulnya ada yang lebih populer lagi pemirsa, yaitu Limo Bus. Nah, Limo Bus ini bisa muat 14 orang pemirsa. Yuk kita lihat dalamnya kayak apa. The reason why I designed it this way is we do a lot of long trips to New York and stuff, and we do a lot of business people lately. So in the morning when we drive them to New York, they're sitting on the tables, they have outlets there for their laptops, and they are doing their work. Then in New York, they do their business meeting, and in the late afternoon, we drive them back, and they sit in the back here and have some refreshments. With COVID, we had a very difficult time. We had to go into a retirement account, but we survived. We survived and other businesses closed. So now we have this whole area because they have nobody else to go to. And we kept our prices below competition because we want people have a good time. Andrea Howe sudah menggunakan jasa mereka selama 10 tahun. I feel like they really care about their clients. They're not just a big corporation. They really have that personal relationship. They bend over backwards to make sure that they can do the times that you need. You get that kind of family experience. You know, they don't just treat you as a customer. You kind of become family. Dari Hagerstown, Maryland, Aryatna Budianto, Ronan Zakaria, dan Irfan Ihsan, VOA. Dan beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, ini juga ada transisi ke energi bersih tak hanya dimungkinkan oleh pembangkit listrik tenaga hijau seperti tenaga surya dan tenaga bayu. Namun juga sistem penyimpanan yang menjadi cadangan listrik saat ini adalah saat angin reda atau matahari terbenam. California dan Texas memimpin dalam pengembangannya. Tak jauh dari Los Angeles, negara bagian California, perusahaan listrik Calpine Corporation menyiapkan fasilitas penyimpanan energi yang bisa membantu pasokan listrik di California, terutama di saat puncak permintaan pada musim panas mulai akhir Mei.
Fasilitas penyimpanan energi bernama Nova Power Bank berperan sebagai baterai raksasa. This plant will help stabilize the grid, especially reliability purposes. When people get home from work and they plug in their electric cars, they turn on their dishwashers and their air conditioners, there is a high demand for power. And at that same time, the sun's going down, there's not as much solar production. And so having something that saves the power from the middle of the day when there's low demand, moves it to a higher demand period, will help make the grid more resilient. It'll help prevent any sort of power interruptions that we've had in past years. Calpine adalah pemasok terbesar listrik tenaga gas dan geotermal di AS. Proyek ini memanfaatkan infrastruktur penyaluran yang sudah ada. One of the things that makes this project so unique and so great is the fact that it's in such close proximity, within a half a mile of one of the major valley substations for Southern California Edison. So with that close proximity, it can get back into a established substation and then redistribute it out back into the grid. Nova Power Grid juga memanfaatkan fasilitas yang sudah ada yang tadinya memanfaatkan bahan bakar fosil. It's a real-life example of transitioning from what was a fossil fuel facility into a zero-emission facility that's 680 megawatts. So that's comparable to the size of the gas-fired generation that was previously here, and that's going to be able to provide cost-effective solid energy during the times that we need it most. Proyek-proyek serupa dengan kapasitas ratusan megawatt juga banyak didirikan di Texas. Negara bagian yang seperti California juga mengalami booming tenaga surya dan tenaga bayu. There's other jurisdictions that are going through this transformation, but I'd say California is leading the U.S. in terms of that transformation between the diverse resources it has, wind, solar, geothermal, and now storage kind of helps it get through and kind of balances it out and shifts those energy around when you most need it. Proyek-proyek seperti ini diharap bisa membantu California mencapai target 100% listrik dari energi terbarukan pada 2045. Menurut perusahaan riset pasar Wood Mackenzie, pembuatan fasilitas untuk menyimpan energi dari energi terbarukan meningkat sekitar 98% pada 2023 dibandingkan tahun sebelumnya dan berpotensi untuk meningkat sedikitnya 30% selama 2024 ini. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Ya pemirsa, dalam hal ini pemerintah Amerika Serikat mengajukan rencana pengiriman senjata senilai $1 miliar lebih ke Israel. Dan paket baru tersebut dilaporkan terdiri atas kendaraan taktis, amunisi tank, dan peluru mortir. Tetapi Amerika Serikat tetap menyetop pengiriman bom untuk menekan Israel agar tidak melancarkan serangan berskala besar ke Rafah. Bersamaan peringatan 76 tahun Nakba atau bencana tahun 1948, saat sekitar 760.000 warga Palestina terusir dari tempat tinggalnya, menyusul pendirian negara Israel. Pemerintahan Presiden Biden dilaporkan telah memberitahu sejumlah anggota Kongres mengenai rencana pengiriman senjata dan amunisi senilai $1 miliar ke Israel. We've always said that the president believed, obviously, the commitment, and we do as well, to Israel's security is ironclad, and we want to make sure that they have what they need, Israel has what they need to defend themselves against their enemies, including Hamas. And so we've always been very clear about that. And when it comes to transfer of weapon systems, they're continuing, aside from that one shipment that we paused last week, the 500 and the 2,000 pound unguided munitions. So that is where we are at this moment. Kebijakan Biden ini disayangkan organisasi advokasi pro-Palestina. Our problem with the U.S. is not that it's going after Hamas. Our problem with the U.S. is that it is enabling Israel to commit a genocide in Gaza. That's where the issue is. Menurut staf Kongres, rencana penjualan senjata ini sepenuhnya baru. Itu berarti bisa makan waktu bertahun-tahun sebelum senjata dikirimkan. Sementara pembekuan pengiriman 3.500 bom berukuran besar ke Israel masih berlaku. Untuk menyelamatkan warga sipil di Gaza, pemerintahan Biden terus mengupayakan para pihak untuk kembali ke meja perundingan yang saat ini menemui jalan buntu. Menurut juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengadakan pembicaraan telepon dengan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan untuk membahas upaya mencapai gencatan senjata segera yang akan menjamin pembebasan sandera dan membantu meringankan penderitaan warga Palestina di Gaza, serta menjamin perdamaian yang langgeng dan abadi di kawasan.
Menurut Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, pembicaraan mengenai gencatan senjata di Gaza menemui jalan buntu karena operasi Israel di Rafah. And we believe that as long as the war is ongoing and there is a need for the communication, there is nothing to be entertained in that area. Sementara pemimpin Hamas mengatakan kelompoknya tetap pada tuntutan bahwa kesepakatan gencatan senjata harus mengakhiri perang di Gaza. Buntunya perundingan gencatan senjata menurut analis karena kurang jelasnya pesan Amerika Serikat, terutama mengenai rencana Israel melancarkan operasi militer berskala besar di Rafah di Gaza Selatan. There's been some mixed signals from the administration. Sometimes it seems like they're against anything in Rafah. Sometimes they say, no, we're not against, but we just haven't seen the right sort of plan. So I think that this needs to be clarified. Di Tel Aviv, pemerintah Israel mendapat tekanan dari warga yang menuduh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengobarkan api kekerasan di Palestina. Belum diketahui kapan Hamas dan Israel akan kembali ke meja perundingan. Sementara Gedung Putih belum mengonfirmasi kunjungan penasehat keamanan nasional Amerika Serikat ke Arab Saudi untuk mengupayakan kelanjutan perundingan. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Ya baik pemirsa, yang menjadi berita terakhir kita kali ini yaitu adanya hijrah ke negara baru bagi para pengungsi, berarti perlu mempelajari bahasa dan kebiasaan baru dan juga keahlian dasar yang bisa membantu beradaptasi ke lingkungan setempat. Dan salah satunya adalah kemampuan mengemudikan mobil yang dibantu oleh sejumlah organisasi nirlaba. Di sebuah lapangan parkir dekat Atlanta, negara bagian Georgia, seorang perempuan yang mengungsi dari Suriah belajar mengemudikan mobil. Ia dipandu oleh seorang pemilik dan instruktur di sekolah mengemudi Safety Driving School yang fasih berbahasa Arab. The beginning it's kind of awkward for some people for first time being behind the wheels, but the end of the program they gained the benefit that they've been looking for. Selama hampir 5 tahun, Safety Driving School menjalin kerjasama dengan program bernama Women Behind the Wheel yang menawarkan pelatihan menyetir gratis bagi pengungsi atau imigran perempuan. It starts with the very little thing as a driving to build future and build healthy family. Program ini didanai oleh ITHAR, sebuah kelompok nirlaba bermarkas di Atlanta yang membantu keluarga pengungsi yang melakukan relokasi ke Amerika Serikat. I was really shocked to learn that a lot of these women were struggling because they were fully dependent on their spouses. So to go grocery shopping, to take their kids to the doctor's office, if they had a parent-teacher conference at school, anything that we kind of just hop into our car and drive to, they had to wait for their husband to come home from work, or their husband had to take a day off. Dalam menjalankan program ini, ITHAR kadang harus berhadapan dengan benturan budaya. Some of them came with the stigma of, my wife shouldn't drive, my wife shouldn't work, I should be the one providing. But we quickly explained, well, you can't really provide if you're making minimum wage and you have 6 mouths to feed in addition to helping with your wife. So she also needs to kind of learn how to drive and find a job and get out there. And once they came to that realization, they were incredibly thrilled with this initiative. Pemerintah federal memberi bantuan finansial dan medis paling lama 12 bulan, sehingga program ini membantu keluarga pengungsi bisa hidup mandiri. Learning how to drive and getting access to a license is critical to refugee women reaching that level of self-reliance, not just to meet the government regulations of where the cutoff is, where they're no longer dependent upon federal or government services, but they now can sustain themselves. But it is also such an emotional boost. It is such a psychological boost to say, I accomplished something. I did this. 200 lebih orang telah dilatih mengemudikan mobil dengan program ini. Pelajaran menyetir di Atlanta hanyalah salah satu program yang bertujuan untuk memberdayakan keluarga pengungsi, terutama perempuan, lewat pelajaran menyetir. Ada juga Refugee Women Rising di Omaha, negara bagian Nebraska, lalu juga Driving Opportunity di Denver, negara bagian Colorado. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Dan informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini, dan pastikan Anda selalu menonton program Simpo Dunia hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, jangan lupa selalu menonton program Simpo TV lainnya yang selalu menarik untuk Anda. Saya Seli Siregar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih.
Sampai jumpa.